Shalom Sobat Runa, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Seperti biasa, sebelum mengawali aktivitas, kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Untuk hari ini, firman Tuhannya terambil dari Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9. Sudah disiapkan? Sebelumnya, mari kita siapkan hati, mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, kembali kami boleh Tuhan bangunkan di pagi ini dan merenungkan firman Tuhan yang menguatkan hati dan jiwa kami. Biarlah kami boleh merenungkan firman ini dengan fokus sampai selesai. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami, curahkan Roh Kudus Tuhan, agar kami bisa melakukannya juga dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali saya akan bacakan untuk kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat Runa, timbul pertanyaan, apakah kita sudah menjadi penurut firman? Dalam kata lain, sudahkah kalian taat mendengarkan, membaca firman, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari? Sudahkah? Ini sangat penting untuk direnungkan dan dijawab. Dan jawablah dalam hati kalian masing-masing. Apakah saya sudah menjadi penurut firman? Seperti hal contohnya saat setelah atau pulang beribadah, dapatkah kita mengontrol emosi, tidak berkata kotor, tidak marah-marah, tidak berbohong? Apakah pada saat beribadah kita fokus mendengarkan firman, ataukah kita sambil main handphone, sambil ngobrol? Apakah kita sudah menjadi penurut firman? Jika kita masih melakukan hal-hal itu, artinya kita belum menjadi penurut firman. Dan kita berdusta atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sobat Runa, Philadelphia adalah kota kecil yang lebih kecil dari jemaat di Sardis. Dalam segi perekonomian, perdagangan, ini sangat kurang. Bahkan jemaat di Philadelphia ini dikelilingi Gunung Merapi, dan pada tahun 17 Masehi sempat dilanda bencana alam, yaitu gempa. Hancur porak-porandan semua bangunan. Dan kaisar pada saat itu, pemimpin Philadelphia adalah Tiberius. Ia sampai membebaskan pajak karena saking kurangnya dan terbatasnya perekonomian jemaat Philadelphia. Tapi satu kelebihan yang menutupi segalanya, karena ini adalah pujian dari Tuhan. Kelebihan ini maksud Kalius dipuji oleh Tuhan. Ternyata dengan keterbatasan yang dimiliki jemaat Philadelphia, mereka tetap taat dan setia dan menjadi penurut firman.
menuruti setiap firman Allah. Jadi dapatlah pujian oleh Tuhan, seperti ayat yang ke-8, kalau bacakan ulang. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membukakan pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia tetap menuruti firman Allah dan tidak pernah menyangkal Allah. Sobat Runa, meski jemaat Philadelphia hidup dalam keterbatasan dan kekurangan, mereka ini tetap turut atau nurut sama perintah Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Tapi meski demikian, mereka ini berdampingan dengan orang-orang yang mengaku Yahudi, tapi tidak demikian, tidak bersifat atau bersikap seperti orang Yahudi. Mereka ini disebut sebagai jemaah iblis. Kenapa disebut sebagai jemaah iblis? Karena mereka ini suka bersaksi dusta, suka bikin onar, suka memprovokasi, dan mereka menolak Kristus, sobat Runa. Nah, untuk itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, marilah kita menjadi penurut firman, ya, menjadi penurut firman. Awali yang pertama untuk menjadi penurut firman, setia baca Alkitab, setia ikut pertemuan ibadah, setia dan fokus mendengarkan firman Tuhan sampai selesai, dan menguasai diri, lalu lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, ketika kita sudah perlahan melakukan dengan sering atau menjadi kebutuhan pokok kita dalam hal yang tadi kalian sampaikan, 5 hal tadi, itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak menjadi jemaah iblis, atau kita bisa membentengi dari yang disebut jemaah iblis, atau orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang bersaksi dusta, orang-orang yang memprovokasi dan suka bikin onar tadi. Kita bisa membentengi diri kita, sobat Runa. Nah, semakin kita menjadi penurut firman, semakin kita taat dan setia, maka karakter pribadi kita semakin dibentuk oleh Tuhan Yesus menjadi karakter yang jujur dan berkenan kepada Allah. Dan akan datang sukacita, kebahagiaan hidup, dan damai sejahtera. Lalu sambutlah masa depan yang telah disediakannya. Sebagai penutup, Kalius mau sampaikan satu ayat. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita berdoa untuk renungan hari ini. Puji syukur ya Allah, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi, kami boleh dikuatkan hati dan pikiran kami, jiwa dan roh kami. Mampukan kami menjadi penurut firman ya Allah, agar itu bisa mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Terlebih pembentukan karakter yang jujur, dan itu berkenan di hadapan Tuhan Yesus, agar kami bisa menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segalanya. Dan kami boleh melakukan aktivitas hari ini dengan penyertaan. Kami serahkan doa dan permohonan ini ya Tuhan. Terpujilah Kristus, namamu. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan berkat untuk sesama. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.